Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Indonesia dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Miftahul Hamid, perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial sebuah aplikasi produk DPP Akpai. Apa itu aplikasinya? Aplikasinya adalah aplikasi KTA Akpai Digital. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu atau belum mengenai aplikasi Akpai Digital ini? Nah, jadi singkat cerita, aplikasi Akpai Digital ini adalah aplikasi yang disusun atau dirangkai sebagai wadah komunikasi antar guru PAI se-Indonesia. Nah, dalam rangka mengembangkan profesionalisme guru PAI ini, maka dilakukanlah pengembangan dari aplikasi satu menjadi aplikasi-aplikasi berikutnya. Apa saja yang ada? Yang pertama adalah aplikasi RPP PAI. Yang kedua adalah aplikasi modul PAI. Yang ketiga adalah aplikasi penilaian PAI, dan yang keempat adalah aplikasi siswa PAI. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan terfokus pada aplikasi KTA Akpai Digital. Mari kita simak bersama-sama video tutorial berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah menginstal aplikasi KTA Akpai. Caranya bagaimana? Kita langsung menuju ke Play Store yang sudah ada di smartphone Android Bapak Ibu. Kita cari saja dengan kata kuncinya Akpai Digital. Nah, di sini muncul 5 aplikasi teratas. Kita pilih aplikasi Kartu Tanda Anggota Akpai Digital. Kita klik install. Cepat atau lambat tergantung pada jaringan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi kalau dengan lambat mohon bersabar. Nah, kita tunggu instalasi sampai selesai. Nah, ini aplikasi sudah terinstall. Kita kembali. Sebelum kita buka aplikasinya, kita berikan rating aplikasi ini dulu. Nah, misal seperti misalnya kita berikan bintang 5. Kemudian kita berikan penilaian komentar, misalkan aplikasi GPI luar biasa, misal seperti ini. Nah, kalau sudah kita post saja. Nah, ini reviewnya sudah muncul di sini. Nah, kalau sudah kita open, kita buka aplikasinya. Ini tampilan awal Bapak Ibu ketika membuka aplikasi Akpai Digital. Nah, ini di bawah ada 3 menu. Karena posisinya saya belum login. Nah, kalau mau login, bagaimana caranya? Kita pilih di bagian kanan, ini kotak berapa ini? Ke kotak 9, jadi ini kita klik saja. Tampilan awal KTA Akpai. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar dengan menu belum punya akun, daftarkan akun baru. Nah, kalau sudah terdaftar, maka silakan login menggunakan email yang sudah didaftarkan. Sebagai contoh, ini email yang saya daftarkan. Seperti yang sudah didaftarkan tadi sebelumnya. Kalau sudah, kita bisa login atau masuk. Nah, jika sudah berhasil login, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Nah, ada 4
4 menu di bawah. Ini menu utama atau menu home. Seperti ini tampilannya. Kita bisa melihat postingan-postingan dari Bapak Ibu guru PAI yang lainnya se-Indonesia. Nah, kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita kenali satu aplikasi ini. Di bagian bawah ini ada 4 menu ya Bapak Ibu. Ada menu home dengan gambar icon rumah ini. Kalau di samping kanannya ada icon kalender. Nah, ini adalah acara yang tersedia atau yang sudah dibagikan. Kemudian di sebelah kanannya lagi, nah ini ada fitur dari aplikasi ini. Apa saja fiturnya? Nah, nanti kita lihat satu persatu. Kemudian menu yang keempat adalah menu profil. Nah, ini profil dari saya. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke menu yang pertama, di home terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, di bagian atas itu ada icon lonceng. Ini adalah pemberitahuan, ya, pemberitahuan dari akun saya. Mungkin ada yang menyukai postingan saya, ada yang komentar postingan saya, pasti muncul di sini. Nah, di samping kirinya ada icon kaca pembesar. Ini adalah untuk mencari. Misalkan saya mau mencari anggota AKPAI. Misalkan saya mau mencari Pak Ahmad Saifuddin. Nah, ini akan muncul. Ternyata banyak sekali nama Pak Ahmad Saifuddin. Ya, ada yang Ahmad Saifuddin saja, ada yang Ahmad Saifuddin Arif dan lain sebagainya. Ini yang saya cari ada paling atas. Saya pencet saja. Nah, ini akan muncul profil dari Pak Ahmad Saifuddin SAG MSI. Ya, ini adalah ketua umum DPW AKPAI DIY. Nah, kalau sudah, ini adalah contoh dari pencarian. Kita kembali saja ke halaman home, halaman rumah. Nah, ini tadi. Di bawahnya kita dapat menuliskan diskusi. Diskusi itu kita bisa menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikan apa saja postingan kita. Ya, kalau di aplikasi sebelumnya atau yang lainnya seperti media sosial, ini seperti status kita. Tapi ini karena aplikasi pembelajaran jadi diskusi. Misalkan saya menuliskan Alhamdulillah. Jogja diberikan rezeki hujan. Bagaimana dengan provinsi lain? Nah, ini kita bisa posting, kita bisa menyisipkan. Nah, ini ada foto, video, ada file. Kita dapat menyisipkan di sini. Kalau kita ingin upload foto, upload video, upload file, kita bisa tinggal pencet. Misalkan foto. Nah, kita bisa cari foto kita di sini. Misalkan kalau tidak menyantumkan foto, ya tidak masalah. Bisa langsung kita posting. Nah, tunggu sebentar nih, ada pemberitahuan di bawah. Kalau kita melihat, kita bisa merefresh page dari home ini dengan cara ditarik ke bawah. Nah, ini berbagai macam tampilan postingan dari Bapak Ibu guru PAI yang luar biasa. Nah, di menu yang kedua ini ada menu acara. Misalkan kita ingin menambahkan acara, caranya bagaimana? Nih, di bagian paling kanan atas ini ada tanda garis 3 dan plus. Kita pencet saja. Nah, ini kegiatan yang pernah saya lakukan, saya ikuti. Kita plus. Nah, nama acara, misalkan namanya
sosialisasi Akpai Digital DPWDI. Deskripsinya apa? Sosialisasi bagi DPAI se-provinsi DI. Nah, tanggal jamnya kapan? Kita bisa isi misalkan tanggal 20 Desember 2020, jamnya jam 20. Maaf, saya lupa. Jam 13.00. Nah, lokasinya di mana? Misalkan di kantor Kemenang. Misalkan seperti ini, terbitkan acara. Nah, ini saya membuat kegiatan, ya. Nah, akan muncul di sini sosialisasi Akpai. Nah, setelah itu kita bisa coba klik di sini. Nah, kalau sudah buat absen kegiatan. Nah, jadi fungsi dari aplikasi ini, kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai absensi kegiatan dengan menggunakan barcode-nya. Nah, ini nah, ini karena kembalinya ke layar depan, nanti bisa Bapak Ibu tunjukkan, ya, scan barcode. Gitu. Nah, kita kembali ke menu acara. Nah, di samping tanda plus ini tadi ada tanda centang. Nah, ini partisipasi kegiatan yang pernah saya ikuti. Jadi akan terekam di sini aplikasi program atau kegiatan apa saja yang telah saya ikuti selama ini. Nah, kita masuk ke menu yang ketiga, fitur. Nah, ini fiturnya penting, ini perlu dikenal oleh Bapak Ibu. Fiturnya apa saja? Yang pertama adalah fitur KTA atau kartu tanda anggota. Nah, ini adalah KTA Akpai atau kartu tanda anggota. Ya, ini kartu digital saya. Jadi kartu yang ada di Akpai ini adalah kartu digital, tidak berupa kartu ID card gitu. Ini tinggal Bapak Ibu bisa screenshot, ya. Nah, saya diperkecil dikit, kemudian di screenshot barcode-nya ini nanti yang digunakan untuk presensi yang tadi. Nah, aplikasi. Fitur yang kedua itu ada buku digital. Bisa kita coba klik aplikasi fitur buku digital ini dalam aplikasi KTA Akpai. Ini ada list buku yang pernah diupload oleh Bapak Ibu guru PAI. Misalkan ada panduan SPM, ada PAI kelas 1 SD sampai SMA SMK. Nah, ini sudah canggih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengkontribusi atau pengen berkontribusi, ini bisa klik tanda plus bagian kanan atas. Ingin menambahkan judul bukunya apa, kategorinya apa, tinggal disiapkan file PDF-nya, nanti diupload di sini. Nah, kemudian submit. Nah, kita kembali ke fitur lagi. Nah, ini ada fitur yang ketiga adalah fitur murotal. Jadi ini adalah murotal dalam bentuk MP3. Sebagai contoh, ini An-Nasr. Saya klik, nanti akan terplay. Itu adalah murotal. Jadi sudah ada murotal yang tersedia di sini. Fitur yang berikutnya ada doa harian. Nah, ini sama dengan murotal tadi. Ini bentuknya adalah MP3. Tinggal kita klik saja, nanti akan diputar MP3-nya. ما يقوله زائر القبور.
السلام عليكم دار قوم مؤمنين. Nah, fitur yang berikutnya ini ada RPP digital, ada penilaian digital, ada modul digital. Nah, pada dasarnya fitur 3 ini nanti akan diarahkan ke aplikasi Akpai. Nah, ini untuk video tutorial kali ini saya akan berfokus pada KTA dulu, maka untuk fitur 3 ini kita lewati terlebih dahulu. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Oke, fitur RPP penilaian modul kita skip dulu, nanti kita lanjutkan di video tutorial Akpai yang berikutnya. Nah, fitur Akpai digital yang terakhir adalah hubungi kami. Ini mengarahkan kita untuk dapat berkomunikasi dengan adminnya. Ya, ini nanti diarahkan menggunakan WhatsApp. Nah, menu yang keempat di bagian kanan bawah ini ada profil. Nah, kita lihat ini di sini ada foto saya, ada 2 media yang pernah saya upload, ada 3 acara yang pernah saya buat, ada 0 buku karena saya belum pernah mengupload buku di sini. Nah, di bagian bawah foto itu ada nomor anggota sebagai identitas saya. Kemudian bisa mengisikan biodata. Kalau kita ingin mengganti, kita tinggal klik edit profile. Nah, ini kita bisa memilih status guru, bisa memilih sertifikasi atau belum, kemudian NIK dan lain sebagainya. Isi semuanya disubmit. Nah, kemudian dokumen. Ini karena saya belum pernah mengisi dokumen, maka dokumennya kosong. Nah, di sini sebelah kanannya lagi ada post media. Kalau kita klik, ini akan berganti ke post text. Kita post text apa saja yang ada di sini. Ya. Ini adalah posting yang pernah saya unggah di sini. Nah, di bagian kanan atas, Bapak Ibu, ini ada titik 3. Nah, kalau kita klik akan muncul seperti ini. Di paling atas ini ada informasi. Nah, kita klik saja informasi. Akan kita lihat di sini ada 2 menu. Yang pertama ada anggota, ada iuran. Nah, ini adalah rekap atau data anggota yang sudah terdaftar dalam Akpai Digital. Secara nasional, anggota terdaftar sebanyak 89.746 anggota. Nah, kalau di bawah ini kita bisa melihat 10 besar provinsi atau DPW dengan anggota terbanyak. Ini anggota Akpai terbanyak itu ada di DPW Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat dan selanjutnya. Nah, kita bertanya-tanya nih, DI ada di mana gitu kan? Kita lihat ini, lihat lebih banyak arah kanan, kita klik. Nah, kita bisa mengurutkan, kita klik urutkan jumlah terbanyak. Nah, ini tadi Jateng, Jatim, Jabar, ini seperti yang di halaman sebelumnya tadi. Nah, kita cari coba DI dari mana. Wah, ini di bawahnya Kalimantan Tengah ada DI Yogyakarta dengan jumlah anggota 740. Kita bisa klik. Nah, ini rekap per DPD kabupaten. Nah, kita urutkan saja paling banyak di mana. Paling banyak ada di Kabupaten Sleman. Nah, coba kita klik lagi Sleman. Nah, ini adalah tampilan rekap per ranting atau per kecamatan. Sorry, bukan ranting, tapi cabang. Ya, ini DPC. Nah, kita sort lagi jumlah terbanyak. Nah, ini ada kecamatan Depok atau cabang Depok. Ada Prambanan, Sleman, dan Kalimantan dan sebagainya. Misalkan saya klik Pakem, kecamatan Pakem atau cabang Pakem. Ini akan tampil
siswa guru PAI yang sudah terdaftar dalam Akpai Digital. Ini siapa saja? Nah, ini namanya akan muncul di sini. Daftar anggotanya akan muncul. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdaftar ataupun yang belum akan terekam di sini. Nah, kalau sudah terdaftar pasti namanya muncul di sini. Kalau di sini belum muncul namanya berarti belum terdaftar. Oke, kita kembali lagi, kita back saja. Back lagi. Nah, di samping anggota ada menu iuran. Nah, kita lihat ini total iuran ada berapa anggota, 796 anggota. Ada setiap bulan ada rekapnya. Itu ini iurannya. Desember misalkan Desember 2020 per wilayah provinsi. Nah, ini mana saja. Sama dengan rekapan aplikasi rekapan anggota tadi. Kita ambil saja. Kita lihat lagi di titik 3. Nah, ini adalah riwayat pembayaran. Jadi gini Bapak Ibu ketika mendaftar Akpai, nah ini seperti saya, pendaftaran sukses sebesar 35.000. Jadi Bapak Ibu yang belum terdaftar, silahkan mendaftar dengan kontribusi pendaftaran sebesar 35.000. Ini berlaku selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, kalau Bapak Ibu tidak melakukan iuran, apa yang terjadi? Apakah tidak bisa mengakses aplikasi ini? Bisa mengakses aplikasi KTA Akpai Digital. Namun, Bapak Ibu tidak dapat mengakses fitur yang lainnya seperti RPP, modul penelitian. Nah, itu tidak bisa. Maka, Bapak Ibu melakukan pendaftaran 35.000 ini selama 6 bulan, berlaku 6 bulan. Setelah itu maka baru nanti melakukan iuran sebesar 65.000 ya, berlaku untuk 6 bulan. Ini akan muncul pemberitahuannya Anda sudah dapat menggunakan aplikasi Akpai Digital sampai Kamis 11 Maret 2021. Maka ini terhitung dari pendaftaran saya dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan. Oke, kita back saja. Kemudian titik 3 lagi, di sini ada menu disimpan. Apakah saya pernah menyimpan posting atau media? Ini saya tidak pernah menyimpan, makanya tidak muncul di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan, pasti akan muncul di sini. Tahunya menyimpan dari mana? Atau caranya menyimpan dari mana? Dari menu home ini lagi, kita lihat. Misalkan, nah ini di bagian bawah kita ada icon hadi, kemudian icon pesan, kemudian icon simpan. Misalkan kita menyukai postingan ini, kita berikan tanda hati. Nah, kalau memberikan komentar, kita klik komentar ini. Komentar, mantap. Kita posting. Nah, ini komentar. Untuk menyimpan, ini paling kanan klik. Nah, ini akan tersimpan. Nah, untuk menghapus melihat simpanannya, kita kembali ke sini. Nah, disimpan. Nah, muncullah di sini. Kalau menghapus simpanannya bagaimana? Kita klik, kemudian kita klik lagi. Nah, terhapus dari daftar simpan. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dibagikan ke siswa. Saya belum pernah membagikan media ke siswa. Nanti kalau sudah kita belajar modul, belajar penilaian, belajar aplikasi siswa, nanti kita lihat dari sini akan muncul. Kita kembalikan. Nah, di bagian berikutnya itu ada menu logout. Itu untuk keluar dari akun Akpai Digital kita. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sangat menarik bukan aplikasi Akpai Digital ini. Sangat luar biasa, sangat membantu Bapak Ibu guru, sangat mengikuti perkembangan zaman. Nah, tetapi kita tidak kehilangan profesionalitas kerja. Jadi mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap profesional untuk mengajar Akpai, mengajar PAI maksud saya. Nah, maka dari itu pesan saya adalah Bapak Ibu guru yang menyaksikan tayangan ini, tetapi belum terdaftar dalam aplikasi Akpai Digital, silakan segera mendaftarkan diri
kemudian mendownload aplikasi ini, kemudian kita berapai digital bersama-sama. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, aplikasi Apai Digital, khususnya aplikasi induk yaitu aplikasi KTA atau Kartu Tanda Anggota. Jika nanti Bapak Ibu menemukan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tentunya jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Terima kasih telah menyaksikan tayangan tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.